Ekonomi yang kami hormati Pak Margiono, serta tadi Pak Muhammad Ihsan, serta seluruh peserta CEOs yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy, Pak Suryo Pratomo, bahwa memang dari segi positifnya bahwa perekonomian ini tidak masuk area resesi. Jadi dari pertemuan di World Economic Forum di Davos, itu hampir semua World Economic Leaders, para menteri dari 4 benua, dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, itu semuanya optimis terhadap perkembangan perekonomian di wilayah masing-masing. Nah, khusus di Amerika memang kecuali Amerika Latin yang hiperinflasi, Amerika masih positif, kemudian juga di Eropa, dan ketegangan yang terjadi di Middle East itu tidak sedalam yang diperkirakan. Artinya Amerika masih menahan diri karena memang mungkin PR di dalam negerinya juga banyak. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, negara-negara maju masih tumbuh, negara berkembang juga tumbuh di atas pertumbuhan perekonomian dunia, dan yang menarik adalah ASEAN itu menjadi satu-satunya region yang masih mempertahankan multilateralism, dan negara ASEAN ini masih dalam tanda petik pertumbuhannya di atas pertumbuhan perekonomian dunia dengan beberapa negara termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan Indonesia yang relatif pertumbuhannya stabil dan politiknya stabil. Nah, mereka mengatakan ASEAN bisa stabil dalam beberapa tahun terakhir ini karena Indonesianya sangat humble. Karena Indonesia adalah market terbesar dan sangat toleran sehingga bisa menjaga dengan leadership Indonesia bisa menjaga situasi di ASEAN, sehingga ASEAN tentu menjadi suatu daerah yang menjadi perhatian seluruh wilayah, dan tentu mereka berharap bisa meningkatkan perdagangan dengan negara-negara di ASEAN. Namun kita melihat bahwa ada persoalan ketidakpastian baru, yaitu coronavirus. Coronavirus itu datangnya begitu mendadak, dan tadi dikatakan China juga langsung men-shutdown kegiatannya, apalagi yang terkait di Provinsi Wuhan. Nah, kalau kita lihat stock market di Cina sudah drop 9%. Kemudian juga demand dari oil untuk Cina ini udah drop 20%. 20% itu jumlahnya besar, dan ini tentu kita akan melihat berapa sebetulnya efeknya selain tourism. Jadi tourism sudah pasti akan kena. Singapura kemarin mengatakan bahwa sudah membatasi ataupun melarang orang yang ke China di dalam 2 minggu terakhir. Siapapun yang ke China 2 minggu terakhir dilarang masuk ke Singapura. Nah, ditambah lagi tentu efek ke Indonesia itu tourism China itu sangat berpengaruh di beberapa daerah seperti di Sulawesi Utara maupun di Kepulauan Riau. Nah, tentu juga demikian pula ke Bali, sehingga tourism itu adalah yang pertama terpukul oleh virus corona ini. Yang kedua, supply chain, karena beberapa supply chain akan terkena. Ya, kita masih agak beruntung karena pengaruh daripada spare parts otomotif dari Wuhan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap industri otomotif kita. Tetapi otomotif dunia dan elektronik dunia ini terpengaruh. Nah, sehingga tentu bagi Indonesia kita juga akan melihat dampak terhadap industri lain seperti industri makanan, minuman, dan yang lain.
Tetapi Indonesia tentu punya resilience karena import dalam bentuk mamin ataupun bahan baku kita kebanyakan bukan dari China. Nah, tentu ini yang kita akan lihat lagi. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah, poin 345 adalah satu untuk menghapuskan hambatan-hambatan investasi, kemudian debirokratisasi, kemudian juga transformasi ekonomi. Nah, itu seluruhnya dimasukkan di dalam yang akan didorong di dalam Omnibus Law nanti. Jadi Bapak Presiden dalam programnya pembangunan ESDM, sumber daya manusia, di mana pembangunan sumber daya manusia ini nanti akan didorong di dalam program yang namanya program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini diharapkan untuk dapat digunakan untuk agar masyarakat yang tidak bekerja ini mampu untuk masuk bekerja. Nah, pola yang kita akan dorong adalah placement, kemudian training, kemudian juga kepada para mereka yang akan ikut placement maupun training. Nah, ini akan didorong di dalam Kartu Prakerja dan rencananya kita akan launch di tahun ini, dan pemerintah ataupun dalam hal ini Presiden menargetkan akan dilakukan pada saat beroperasi penuh untuk 2 juta tenaga kerja. Kita ketahui bersama bahwa jumlah tenaga kerja kita 7 juta itu adalah mereka yang belum masuk di dalam ekosistem kerja formal. Nah, ini pula yang akan didorong bahwa dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dipermudah mereka yang di luar job market untuk bisa masuk ke dalam job market. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini terakhir dilakukan pasca 98 dengan LOI IMF, di mana pada saat LOI IMF beberapa persyaratan antara lain perbaikan perundang-undangan. Kita ketahui di sana ada perundang-undangan terkait dengan kompetisi, undang-undang terkait dengan KPK misalnya, terkait dengan berbagai reform daripada perundang-undangan. Nah, itu dituliskan dalam formula yang disebut formulasi LOI, pembentukan OJK, kemudian ada ditindaklanjuti dengan pembatasan neraca budget defisit 3% dan yang lain. Jadi tentu pasca reformasi tersebut itu belum pernah ada transformasi struktural lagi dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden mendorong bahwa di awal periode kedua ini yang pertama dilakukan adalah transformasi perekonomian melalui yang namanya Omnibus Law. Nah, tentu transformasi ini nanti mendorong bahwa perekonomian kita itu basisnya adalah nilai tambah, berbasis ekspor, berbasis nilai tambah, dan juga kita mendorong agar hilirisasi itu akan lebih diutamakan, seperti hilirisasi nikel, hilirisasi boksit, hilirisasi mineral lainnya, dan juga tentu transformasi daripada perekonomian itu sendiri. Dan pemerintah tentu telah mempersiapkan industri-industri yang siap untuk ekspor, dan khusus kepada industri yang mengalami hambatan seperti kelapa sawit, pemerintah mendorong demand di dalam negeri yang lebih kuat, antara lain dengan penerapan B30, persiapan B40, dan persiapan ke B50, sehingga domestic demand itu akan meningkat. Di samping itu kita juga menurunkan ketergantungan terhadap BBM. Jadi dengan penerapan B30 itu kita juga di lain pihak menghemat BBM dan carbon footprint kita lebih baik dengan mengkonsumsi biofuel. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah tahun ini mandatory B30, dengan demikian penghematannya sebesar 9,6 juta kiloliter atau mendekati 5 miliar US dollar,
Kemudian juga pemerintah mendorong gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara adalah untuk memproduksi produk yang namanya dimethyl ether sebesar sekitar 1,8 juta ton. Nah, dimethyl ether ini adalah sebagai substitusi LPG. Sekarang kita ketahui bahwa subsidi LPG kita sudah meningkat dan DME tidak bisa diproduksi dengan gasifikasi karena dengan perundang-undangan yang ada, produksi ataupun pertambangan itu mengutamakan yang namanya domestic market obligation plus royalty. Dengan kewajiban royalti dan DMO, maka industri gasifikasi batubara tidak bisa terbangun karena nilai keekonomiannya terbebani oleh DMO dan juga royalti. Sehingga sampai hari ini, walaupun sudah groundbreaking di Sumatera Selatan, itu belum ada tindak lanjutnya. Nah, oleh karena itu, untuk membuat ini secara keekonomian bisa bekerja, maka ini termasuk yang di Omnibus Law-kan. Kemudian yang berikut terkait dengan hilirisasi, selain boksit, alumina, selain nikel, alumina kita ini sudah lama tidak ada perkembangan. Nah, kita ketahui bersama seperti industri boksit di wilayah Kepulauan Riau, itu kemarin bahan bakunya yang kualitas utama sudah hampir habis karena diekspor dan nilainya sangat rendah, yaitu 30 sampai 40 dolar per ton. Nah, sedangkan kalau dia dirubah menjadi alumina, nah sekarang sudah ada 2 pabrik alumina yang berjalan, satu di Kalimantan Barat, Well Harvest, yang kedua sedang dibangun di Kepulauan Riau. Ini masing-masing kapasitasnya 1 juta ton. Jadi kalau 1 juta ton itu nilai tambahnya itu sekitar 1.900 dolar per ton. Rasionya 2,5 ton boksit itu jadi 1 ton alumina, sekitar 1.800, sehingga tentu nilai tambahnya besar sekali dan investasi yang dilakukan sebesar 3 miliar di Pulau Batam, di Pulau Bintan dan di Kalimantan Barat sudah akan beroperasi tahun ini dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembangunan aluminium ingot atau setara dengan inalum. Inalum sendiri kapasitasnya mendekati 300.000 ton, sedangkan yang akan dibangun di Pulau Bintan itu 1 juta ton. Jadi tentu hilirisasinya akan jauh meningkat. Nah, kemudian juga kita akan merevamp refinery yang ada di Pelaju. Namun kita ketahui bahwa Pertamina masih kesulitan mendapatkan teknologi yang kemarin diharapkan melalui ENI sendiri kemarin kelihatan mereka keberatan kalau Indonesia mempunyai kemampuan memproses biofuel menjadi biofuel 100. Karena negara-negara lain tentu merasa terganggu kalau kita melakukan hilirisasi. Seperti hari ini hilirisasi digugat dalam arti di WTO oleh Eropa, padahal Eropa itu tidak pernah import dalam 3 tahun terakhir nikel ore dari Indonesia. Terakhir beberapa tahun yang lalu hanya mereka import sebesar 400.000, hanya karena mereka melihat bahwa Indonesia sudah mempersiapkan lawyer untuk bersoal di WTO terkait dengan kelapa sawit, terkait dengan biofuel, mereka mau meningkatkan dalam tanda petik bargaining position-nya dengan juga menggugat Indonesia terkait dengan pelarangan ekspor nikel ore. Jadi negara-negara lain sudah dalam tanda petik ikut campur mengatur apa yang boleh diekspor, apa yang tidak boleh diekspor, dan bentuknya apa. Jadi ini saya pikir ini sudah negara-negara lain sudah tentu khawatir dengan apa transformasi ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Nah, Kementerian sendiri tentu mendorong proyek strategis nasional yang dikaitkan dengan kawasan ekonomi khusus. Ini sedang diproses. Kita punya 223 proyek dan investasinya sebesar 4.183 triliun. Nah, sebagai informasi, untuk kita mendorong perekonomian rata-rata 6%, kita butuh investasi sebesar 7% atau setara dengan 2.300 triliun. Jadi pengembangan proyek-proyek strategis ataupun kerjasama antara
private dan pemerintah ini diperlukan. Nah, kemudian yang terkait dengan kebijakan fiskal, salah satu yang sudah diberikan adalah tax deduction. Jadi kebijakan Pak Presiden itu satu terkait dengan keuangan yang didorong melalui BI, yaitu monetary easing, di mana BI telah menurunkan tingkat suku bunga 7 kali. Kemudian yang kedua tentu fiscal incentive. Nah, fiscal incentive ini diberikan antara lain untuk vokasi, di mana tax deduction-nya adalah 200%. Jadi betul-betul persoalan perekonomian saat ini adalah bagaimana mendorong daya saing, terutama kesiapan tenaga kerja. Nah, kesiapan tenaga kerja, skill gap itu dirasakan bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan bahwa terjadi skill gap akibat transformasi ekonomi yang masuk ke era digital. Tidak semua tenaga kerja itu akan siap. Seluruhnya setuju akan ada yang namanya lifelong learning, tetapi yang paling sulit lifelong learning adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun, karena mereka sudah punya masuk di dalam zona nyaman. Nah, oleh karena itu lifelong learning ini bagi pemerintah salah satunya dilaksanakan dengan super deduction tax. Nah, di samping itu pemerintah juga mendorong beberapa sektor diberikan tax holiday. Dan tax holiday ini akan dimasukkan di dalam kegiatan yang kita akan keluarkan yang namanya priority list. Nah, priority list ini akan segera disiapkan. Jadi pemerintah sudah menggeser yang namanya negative list menjadi priority list. Dan kemudian juga khusus untuk usaha kecil dan menengah akan diberikan persyaratan tertentu. Mohon maaf. Nah, pemerintah sudah menyiapkan insentif tersebut, tax holiday dalam PMK 150 dan sektornya sudah sangat jelas. Nah, kemudian yang transformasi berikutnya, yaitu dalam bentuk Omnibus Law, itu pemerintah sudah menyiapkan materinya dan draftnya sudah selesai dan dalam minggu-minggu ini akan masuk ke DPR. Kemudian apa yang menjadi tantangan itu selain tumpang tindih regulasi, ini juga 7 juta tenaga kerja yang diperlukan untuk masuk ke lapangan kerja dan juga terkait dengan daya saing kita di level ASEAN. Investasi yang masuk ke Indonesia rata-rata investasi dengan modal besar, sedangkan investasi yang labor intensif memang sebagian masuk ke Vietnam ataupun Bangladesh ataupun negara-negara lain. Nah, dengan Omnibus Law ini diharapkan terjadi revitalisasi terhadap industri padat karya. Nah, oleh karena itu pemerintah memasukkan 2 Omnibus Law, yaitu terkait dengan Cipta Lapangan Kerja atau RUU Ciptaker dan RUU tentang perpajakan. Nah, di dalam skop yang Cipta Lapangan Kerja atau Ciptaker mencakup 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, perlindungan UMKM dan pemberdayaan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengenaan sanksi, di mana sanksi itu dirubah dari criminal law menjadi administrative law, tetapi tidak menutup kalau terjadi pidana tetap dipersoalkan ataupun berbasis KUHP, ataupun kalau ada yang sogok menyogok tetap dengan Undang-Undang Tipikor. Kepala BKPM, selamat pagi, Pak. Kemudian terkait dengan investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi, kemudian yang terkait dengan perpajakan ada 6 pilar, yaitu terkait dengan investasi, sistem perpajakan basisnya teritorial, bukan lagi worldwide tax income, kemudian terkait dengan subjek orang pribadi,
terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan keadilan iklim berusaha serta fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, kalau kita lihat alur pengaturan dari Undang-Undang Ciptaker atau Cipta Lapangan Kerja itu terkait dengan investasi, itu ekosistem investasi, di dalamnya ada persyaratan, kemudian ketenaga kerjaan, kemudahan perusahaan, terkait riset, terkait dengan pengadaan lahan, dan pengembangan kawasan ekonomi maupun kawasan industri untuk usaha kecil, menengah, mikro, terkait dengan kriteria, basis data tunggal, kemudian terklaster, perizinan tunggal, artinya tidak membutuhkan perizinan khusus, cukup pendaftaran, terkait dengan insentif pembiayaan, dan ini nanti akan masuk di dalam yang kita sebut dengan priority list. Kemudian terkait dengan pemerintah, investasi pemerintah, dan untuk proyek-proyek pemerintah apabila menggunakan aset ataupun aset pemerintah, baik itu BUMN maupun pemerintah, maka pengadaan lahan maupun perizinannya diurus oleh pemerintah. Dan berikut terkait dengan administrasi pemerintahan, itu adalah kemudahan perizinan berbasis resiko, jadi risk base, bukan perizinan yang dalam tanda petik secara administrasi prosedur lebih berbelit-belit. Nah, kalau kita lihat terkait dengan priority list ini beberapa pertimbangan, antara lain kita ini dibandingkan negara lain jumlah persyaratannya cukup besar dibanding yang lain. Nah, tentu nanti kalau kita lihat Perpres 2014 dan 2016 ini jumlahnya juga masih besar. Nanti Pak Bahlil akan menjelaskan apakah ini diperbesar apa diperkecil. Jadi tunggu waktunya Pak Bahlil nanti. Kalau kami mempersiapkan yang tertutup itu jauh lebih sedikit, kita batasi yang tertutup itu memang yang tidak boleh dengan perundang-undangan dan konvensi. Nah, ada yang masih menjadi perbincangan, misalnya terkait dengan senjata kimia sudah pasti tidak boleh, terkait dengan CITES, Convention of International Trade on Endangered Species, Plant and Animal, memang tidak boleh, kecuali itu budidaya. Kita masih, itu sudah jelas. Kemudian yang terkait dengan perjudian dan kasino juga memang ada aspirasi untuk tidak boleh, walaupun dalam tanda petik off the record ada beberapa kawan yang sudah dapat izinnya. Kawannya Pak Bahlil maksud saya. Jadi itu menjadi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan baru. Nah, berikut kita terkait dengan keterbukaan daripada pasar. Nah, pemerintah sedang melakukan beberapa trade negosiasi. Nah, diharapkan yang terbesar ini adalah SEPA dengan RCEP ataupun dengan India, karena RCEP ini mewakili 32% daripada perdagangan. Hanya tanpa India ini kemungkinan RCEP itu 29%. Jadi ini merupakan yang ditargetkan bisa selesai tahun ini karena country koordinatornya Indonesia. Seluruh tax base 20% 20 bab sudah selesai, kemudian sekarang legal scrubbingnya sudah 2 putaran. Nah, diharapkan di akhir tahun ini RCEP ini bisa ditandatangani, karena ini akan membuka pasar lebih besar lagi, dan ini menjadi alternatif terhadap keterbatasan pasar yang ada sekarang. Dan kita ketahui kalau kita hanya mengandalkan China sebagai penggerak, nah ini ketidakpastian juga menjadi tinggi dengan adanya coronavirus yang kena bukan hanya tourism, tetapi global value chain juga akan kena. Nah, ini kita sedang menghitung efeknya berapa lama, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan. Nah, ini sedang masing-masing kita sedang mengkaji. Demikian Pak Tommy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.